Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 D87 88 723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan datang dari properti. Ada BSDE, direkomendasikan buy, support yang bisa diperhatikan di 1000, resisten hingga ke 1145. ABMM juga direkomendasikan buy, 3720, resisten hingga ke 3950. Kemudian juga ada BRIS, juga direkomendasikan buy, 2390 hingga 2730. Cukup lebar untuk BRIS. Kemudian ITMG, 25.850, resistennya hingga ke 27.725. BSDE, ABMM, BRIS, dan ITMG, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Marsius selaku Technical Analyst Philips Sekuritas Indonesia. Pak Joshua, langsung saja kita ke saham pilihan pertama untuk BSDE, Pak. Hari ini kenaikannya lumayan kencang, fundamental, ada keinginan akuisisi SMDM ini. Bagaimana analisis Anda untuk BSDE, buy di level berapa dan pertimbangan secara teknikal sehingga BSDE masuk ke dalam salah satu saham pilihan? Kalau secara teknikal, level buy-nya yang cukup ideal adalah di level sekitar 1070. Kenapa masuk dalam saham pilihan? Karena ini yang terjadi penutupannya cukup naiknya lumayan, apalagi diikuti dengan trading volume yang besar, bahkan lebih daripada rata 20 hariannya. Kemudian ada resisten yang baru aja breakout di 1070, menunjukkan ada potensi melanjutkan penguatannya kembali setelah dia bergerak juga di atas MA 20 atau 50-nya. Kemungkinan masih lanjut ke 1145 untuk potensi penguatannya kalau dia masih bergerak di atas level Rp1.000. Sudah melakukan pembalikan arah, Pak, dari April di 800-an, sekarang sudah posisi di 1000-an. Seperti apa target Anda untuk jangka menengah paling tidak untuk BSDE? Sama kayak tadi sih Pak, 1145 cenderungnya untuk BSDE sendiri. Masih ke sana dulu, nanti dilihat apakah dia akan bereaksi lebih lanjut. Kita ada level resisten tersebut, kalau misalnya nggak dikoreksi ya bisa mungkin lanjut menguat ya, ada level 1170-an. Oke, 1145 untuk jangka menengah, range-nya tidak begitu lebar dari posisi penutupan hari ini di 1080 pemirsa. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada ABMM ini juga direkomendasikan buy. Analisisnya? Kalau ABMM sendiri, kita melihat dari memang batubara mulai pada rebound termasuk ABMM. Kita lihat dia bertahan di 3720, kemudian juga udah bearish trend line-nya udah ke breakout dari lama. Setelah itu lanjut bullish, sampai sekarang masih bullish. Inside bar-nya juga potensi akan ditembus, bahkan kalau nggak salah sekarang udah ditembus. Sehingga potensinya lebih cenderung menguat, bisa ke 3950 selama dia bergerak di atas 3720. 3720 level support yang bisa diperhatikan, ada potensi ke 3950. Hari ini tutup menguat di 1,06% ke 3820 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari perbankan, Pak, salam pilihan ketiga ada BRIS. Analisis Anda untuk BRIS, posisi di penutupan sesi kedua hari ini, BRIS tertekan ke 1,16% ini dalam sepekan terakhir, lebih cenderung mengalami penguatan sebenarnya. Apakah hari ini juga BRIS terdampak aksi profit taking? Ya ini ya nggak lepas dari sempat dia muat impulsif dulu ya, jadi ada kemungkinan dia profit taking ataupun koreksi bentar. Kalau kita lihat sendiri memang secara teknikal ini masih cukup baik, masih dalam koreksi yang sehat, berada di atas trend line dan juga sudah berada di atas daripada pola falling wedge-nya breakout dan masih bergerak di sana, sehingga potensi penguatan lanjutan dari trend bullish yang sedang berlangsung secara jangka panjang ini bisa dilanjutkan ke level 2730 ataupun lebih ke arah dekat-dekat 2750. Supportnya sendiri berada di Rp2.390. Baik, buy di level berapa tadi, Pak? Bisa diulang kembali? Untuk level buy-nya sendiri, ini bisa yang diperhatikan itu di level closingan hari ini juga masih oke. Tapi diperhatikan juga level supportnya di 2390 yang bisa dijadikan acuan area pembatasan risiko. Oke, penutupan hari ini di 2.550 melemah di 1,16%, sementara support yang bisa diperhatikan untuk membatasi risiko ada di 2.390. Saham pilihan ketiga ada BRIS. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pemirsa, ada ITMG.
dari pertambangan batu bara, di mana ITMG di penutupan sesi kedua hari ini menguat di 1,31%. Tadi sempat melemah ke Rp26.400 per saham. Analisis Anda untuk ITMG dalam sepekan terakhir naiknya juga sudah cukup tinggi. Nah, ini baru aja sih bentuk swing-nya, swing low-nya juga belum lama kebentuk, break inside bar juga, jadi pola yang cukup menarik. Trend juga jelas sudah bullish, berada di atas EMA 50 maupun 100-nya, menunjukkan dia masih bisa lanjut penguatannya ke 27.725 ataupun ke lebih atas sedikit mungkin ya, di atas 27.75. Untuk supportnya sendiri berada di level 25.850. Penutupan hari ini di 26.975 menguat di 1,31% pemirsa dan sempat melemah juga ke sepanjang pekan ini ke 26.250. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada BSDE, ABMM, BRIS dan juga ada ITMG dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, saya akan coba bacakan. Untuk WhatsApp interaktif yang pertama, saya akan coba cek Bapak Andi dari Medan. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham Telkom, Pak, nyangkut di 3.500. Apakah masih layak saya hold untuk sampai dengan akhir tahun? Tadi pun juga sempat kita bahas, tapi tampaknya kali ini case-nya berbeda. Kemudian Telkom juga ditanyakan, saya akan coba cek juga ini. Bapak Purnomo, terima kasih juga sudah bergabung. Telkom bisa beli di harga berapa? Baru mau masuk, kemudian nyangkut di 3.500. Pak Joshua? Kalau yang case yang kedua itu masih sama kayak tadi, tunggu dia lewat 3270 terlebih dahulu, itu baru menarik kembali. Kalau bicara tentang yang 3.500, lebih baik diapakan, itu sebenarnya balik lagi ke masing-masing. Cuman kalau saya pribadi melihat posisi seperti itu masih konservatif, menunggu pembalikan arah dari misalnya break 3270 tersebut. Masih sama sih, cenderung ke lebih sana. Walaupun kita lihat juga sebenarnya ini belum terjadi break, dan juga dari sisi tren terdahulu runaway gap-nya masih berlangsung, jadi lebih baik hati-hati terlebih dahulu. Tidak direkomendasikan averaging down, Pak? Atau range-nya sudah terlalu lebar? Ya, lebih cenderung risk-nya nggak seimbang sama reward-nya, saya lebih menunggu momentumnya masuk terlebih dahulu. Oke, untuk Telkom tadi pun juga sempat kita ulas, ada 2 penanya yang masuk dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, kita masih punya 1 segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan lain, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Joshua, kita lanjutkan Pak, waktu kita cukup terbatas, langsung saja saya ke Bapak penanya terlebih dahulu. Saya akan coba cek nama. Ini tampaknya tidak menyebutkan lokasi. Ini Bapak Wimur ternyata. Menanyakan saham BSBK, Pak, support dan resistennya. Hari ini validitasnya juga cukup tinggi. Di 1 jam jelang penutupan sesi kedua, saham BSBK berbalik arah menguat signifikan setelah tertekan ke level Rp59 per sahamnya. Analisis Anda dan juga profil risiko untuk BSBK, Pak? Tuh, BSBK jelas ini high volatile stock, cenderung high risk ya, dan harganya juga udah dekat ke area Rp50 kan, bahkan tadi udah sempat ke area 59. Yeah. Untuk level supportnya sendiri ada Rp59, itu sebagai yang bisa jadi area acuan pembatasan risiko. Kalau kita lihat juga memang adanya rejection terhadap area 59 sehingga support dari sana. Kemungkinan kalau potensi penguatannya cenderung terbatas ke area Rp69, mengingat potensi penguatan dari stokastiknya yang udah golden cross dari area oversold ataupun area jenuh jualnya. Baik, selanjutnya ada Bapak Dito dari Sidoarjo. Terima kasih juga bergabung menanyakan MAPA, MAP Aktif Adi Perkasa Tbk, support dan resistennya untuk bulan Agustus. Kalau kita lihat sendiri, MAPA memang pergerakannya cukup menarik ya, sempat kemarin sih menariknya. Menariknya kemarin semenjak dia breakout sendiri, breakoutnya walaupun sempat mengunjungi ke pembentukan support 765, sehingga support sekarang di 765, sama bergerak di atas 765 high volume candlestick tersebut, kemungkinan penguatannya masih terlihat. Potensi penguatan terdekat di 935, yang kedua mungkin bisa kalau lihat 935 dekat-dekat 975. Baik, selain MAPA, pertanyaan juga diajukan untuk BSSR, Pak. Baramulti Sukses Sarana Tbk. Sudah punya di 4190, sudah profit sebenarnya karena penutupan hari ini di 4200, support dan resisten selanjutnya, dan take profit di level berapa? Kalau kita lihat dari level take profitnya kemungkinan dekat-dekat di 4250, jadi sekitar 4230 sampai 4250 tipis ke sana, dan ini juga memang orangnya kayaknya baru melakukan aksi belinya karena tipis sekali dengan
harga sekarang, kemungkinan sih masih bergeraknya ke level resisten yang menahan di 23 Juli di level tersebut tadi 4230, 4250. Supportnya sendiri di 4070 agak jauh memang karena memang di situ tempat terbentuknya outside bar-nya. Oke, penutupan hari ini di 4.200, tadi sempat ke 4.220 rupiah per sahamnya. Selanjutnya Bapak Andika dari Lampung, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan Akra. Apakah akan ada sideways atau dividend trap di hari Senin? Mohon view gambarannya dan analisis secara teknikal untuk Akra. Kalau kita lihat memang kumdet dividennya itu bahkan hari ini ya kalau lihat dari kumdet dividennya, biasanya kalau trennya bearish seperti ini dan mendekati kumdet gak ada kenaikan yang signifikan, biasanya melanjutkan daripada tren bearishnya. Kalau lihat Akra sendiri memang sudah start tren bearish sejak dekat-dekat 29 April semenjak terbentuk double top sampai sekarang cenderung akan terkoreksi. Koreksi penurunan bisa lanjut ke 1470 selama dia bergerak di bawah resisten 1565 dan jika break 1470 itu bisa melanjutkan tren bearish jangka panjangnya. Baik, terakhir tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak, ada Astra International. Analisisnya peluang sampai dengan akhir tahun, ada potensi ke 5.000-an kembali tidak untuk KSI? Potensi untuk reversal itu biasanya diikuti dengan fundamental yang baik. Sampai sekarang kemarin itu kalau tidak salah ingat kinerjanya masih menurun dan secara teknikal juga mengkonfirmasi hal tersebut sampai sekarang. Dia terus mengulang pola yang sama bertahan di bawah 90 hariannya karena itu menurun lagi sekarang ada di dekat EMA 90-annya dan bergerak di bawah resisten 4860 sehingga kalau dia lihat ini cenderung masih akan menurun. Nanti kalau ada pola reversal, mungkin kayak double bottom dan pola sebagainya, button and shoulder baru mungkin ada potensi penguatan kembali. Sampai sekarang belum ada. Baik, baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami menanyakan Aces Pak. Kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi dan kebetulan Aces juga masuk ke dalam listed company sahabat kami untuk hari ini. Kinerjanya cukup baik, tapi sahamnya justru mengalami tekanan yang cukup dalam. Direkomendasikan buy tidak untuk Aces? Kalau secara teknikal sih belum dulu karena persis banget dia baru break shoulder kanan head and shoulder-nya, artinya ada potensi bearish reversal jelas banget dari polanya. Volume penembusan breakout-nya juga kencang sekali, spike bahkan, sehingga potensinya masih bisa lanjut aksi sellingnya ke area dekat-dekat 700 rupiah. Mungkin di sekitar 700 rupiah itu bisa diperhatikan kembali ada terjadi pemantulan atau tidak. Oke, penutupan hari ini masih di 760, melemah di 4,040% dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini pembahasan Aces. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan di pekan depan. Pak Joshua, terima kasih sudah bergabung Pak. Ya, terima kasih juga Pak atas kesempatannya. Terima kasih Pak Joshua, sehat selalu. Ada Bapak Joshua Marsius, Technical Analyst Philip Sekuritas Indonesia. Dan akhirnya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Saya David Sun Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.